Iya. Halo pemirsa Geopark Indonesia, setelah sempat terhenti karena pandemi COVID-19, akhirnya tim Geopark Indonesia bisa kembali menjelajah Taman Bumi Nusantara. Namun tentu saja, saya dan tim harus menjalankan protokol kesehatan saat datang ke suatu wilayah sesuai peraturan yang berlaku. Kami harus menunjukkan surat hasil rapid test dan kartu kewaspadaan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, kami juga melakukan pengecekan suhu tubuh. Hai Tebak, kira-kira saya mau kemana nih? Ya benar banget, jadi rencananya saya ingin mengunjungi Danau Toba dan kebetulan saya baru aja mendarat di Bandara Internasional Silangit yang dimana katanya jarak tempuh untuk menuju Danau Toba dari sini ini jauh lebih cepat sekitar 2–2,5 jam. Dan kebetulan ini akses dari sini pun juga sudah sangat mudah, jadi transportasinya sudah terintegrasi. Rencananya saya mau melanjutkan perjalanan saya menggunakan transportasi umum menuju Danau Toba menggunakan bis Damri. Adanya Bandara Internasional Silangit tentu saja memudahkan wisatawan yang ingin berwisata di Danau Toba. Akses melalui Bandara Silangit diharapkan dapat meningkatkan pariwisata Danau Toba yang juga akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Bagi masyarakat atau wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, tersedia bus Damri dari Bandara Silangit menuju ke beberapa titik pemberhentian yang dekat dengan wisata Danau Toba. Di Bandara Silangit terdapat pusat informasi bus Damri sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin mengetahui rute, jadwal pemberangkatan, serta tarif yang berlaku. Nah, jadi kalau untuk rute bis Damri ini itu ada 3 rute di mana di setiap rutenya terdapat 2 bis yang mampu melayani 8–12 kali trip. Kita langsung masuk aja yuk. Untuk harga bis Damri ini kita cukup mengeluarkan uang sekitar 15.000. Nah, ini sih emes banget ya karena harganya murah banget. Kenapa bisa murah? Karena tarif untuk bis Damri ini disubsidi oleh pemerintah. Dengan harga yang murah, tapi kita juga bisa menikmati fasilitas yang super nyaman. Ini kita bisa lihat seatnya benar-benar nyaman banget. Untuk space kakinya juga luas. Dan yang terpenting sudah diterapkan standar protokol kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, protokol kesehatan pun diberlakukan selama di dalam bus. Kursi antar penumpang diberi jarak. Petugas bus mengenakan sarung tangan, masker, dan face shield. Jadi kita nggak perlu khawatir saat menumpangi bus Damri ini ya. Serta ada pula fasilitas tambahan lainnya seperti televisi dan port USB untuk mengisi baterai ponsel. Selama di perjalanan, saya pun menikmati pemandangan yang indah dan menyejukkan mata. Kebetulan saya baru aja mendarat dari Bandara Silangit dan melanjutkan perjalanan menggunakan bis Damri. Saya udah bersih-bersih juga, tapi perut saya udah lapar banget nih. Dan kebetulan saya juga lagi janjian. Rencananya ada yang mau masakin saya makanan khas Sumatera Utara, yaitu olahan ikan. Tidak digoreng, tidak dibakar, tidak direbus, kira-kira diapain? Ini lokasinya ada di Desa Cianjur Mula-Mula, ini Dusun Huta Balian. Jadi sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Chandra dan juga Ine Rosida. Rencananya mereka ingin mengenalkan saya makanan khas Sumatera Utara. Ini namanya apa ini? Ikan naniura. Ikan naniura. Ini udah ada beberapa bahan dasarnya. Ini udah ada yang familiar. Pertama-tama potong ikan mas menjadi 2 bagian. Siapkan perasan jeruk khas Toba yakni ute jungga dan jeruk nipis atau jeruk purut. Lalu baluri dan rendam seluruh tubuh ikan dengan perasan jeruk ute jungga, juga jeruk purut hingga daging matang. Sangrai seluruh bumbu pendukung lainnya, lalu tumbuk satu persatu hingga halus. Nah ini ya, saya tuh penasaran banget. Tadi nanya sama Ina, perbedaannya ikan yang sudah matang atau yang belum matang itu apa?
Ternyata perbedaannya adalah kalau sebelumnya yang belum dikasih perasan-perasan jeruk itu agak lebih gelap ya. Nah setelah diperas, warnanya jadi agak lebih putih ya Inang ya? Iya, agak lebih putih. Warnanya agak lebih putih, dan kalau mau lebih cepat lagi prosesnya di bagian dalamnya itu disayat ya. Saya Biar perasan jeruknya itu lebih cepat meresap ke dalam. Bila semua bahan sudah dihaluskan, campurkan di dalam satu wadah dan aduk hingga rata. Tuangkan sedikit air agar bumbu tidak terlalu kental. Selanjutnya baluri bumbu ke seluruh tubuh ikan hingga merata. Seperti ini bentuknya. Nanti tinggal kita tunggu ya Bu. Sekitar 2 jam. 2 jam, tapi kalau kata ibunya semakin lama bumbunya ini didiamkan di ikannya, itu semakin enak rasanya. Tapi berhubung saya sudah lapar, jangan lama-lama ya Bu ya. 2 jam aja ya Bu. Iya, 2 jam aja nunggu. Akhirnya ikan naniuranya ini udah jadi. Udah kita tunggu sekitar 2 jam, sudah nahan lapar. Ini yang uniknya, jadi proses mengolahnya itu tidak dibakar, tidak direbus, tidak digoreng. Matang dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi dan dicampur ke sini. Ini boleh kita langsung makan aja kali ya Bu ya? Iya. Saya sudah lapar sekali. Agar tambah lezat, kita santap ikan naniura dengan nasi merah hangat. Mangan mahita. Hehe. Kita coba ya, ini kalau dari warnanya ini sudah menggugah selera. Warna-warni ada hijau, ada kuning. Enak. Rasa yang pertama kali masuk ke mulut itu asam. Asamnya tuh langsung kerasa banget. Tapi untuk dagingnya itu matang ternyata. Kalau untuk masalah pedas atau yang lainnya itu selera. Jadi kalau misalnya memang kalian bagi yang suka pedas bisa ditambahkan ya, Inang ya, cabainya ya. Konon di zaman dahulu, kuliner ikan naniura ini merupakan makanan khusus untuk para raja. Salah satunya Raja Sisingamangaraja. Bahkan hanya koki kerajaan saja yang boleh memasak ikan naniura. Namun seiring perkembangan zaman, akhirnya ikan naniura dapat dibuat dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Batak. Walau tidak dimasak, aroma amis ikan tidak tercium sama sekali loh. Ini kalau di sini bahasanya enak sekali itu apa? Dabuhian. Dabuhian. Jangan kemana-mana ya, karena usai jeda saya akan ajak Anda melihat keunikan lainnya di Toba. Saat melakukan tarian ini harus fokus dengan